Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam channel Sinau Kapal. Sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal IMS Gresik, Jawa Timur, kita sekarang diskusi dan berbagi perihal bagaimana cara praktisnya mengirit atau mengefisiensikan biaya pengedokan kapal kita, dan apa saja sih prioritas yang harus kita lakukan. Di sini ada setidaknya 19 item prioritas pekerjaan untuk perbaikan kapal yang harus kita lakukan pada saat kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal. Sehingga pada kesempatan ini saya dari Indonesia Marina Shipyard sedikitnya bisa berbagi bagaimana cara praktis mengirit biaya docking dan prioritas dengan memampatkan item repair list. Ya. Marilah kita bersama-sama mulai mengkaji satu persatu. Namun sebelumnya saya akan berikan semacam falsafah. Ya, falsafah ini sangat penting. Bahwa pengedokan kapal itu merupakan momen atau waktu yang tepat dan terbaik untuk melakukan semua pekerjaan perawatan kapal. Ingat, pengedokan itu pada dasarnya adalah perawatan, ya, bukan perbaikan. Ingat, pengedokan itu filosofinya bukan perbaikan, tapi perawatan. Lalu kenapa di galangan kapal kok ada perbaikan? Karena pada saat operasional kapal mengalami kerusakan, maka itu disebut dengan perbaikan kapal di atas dok. Ya, pada dasarnya pengedokan itu adalah perawatan, ya. Ini filosofinya. Kenapa bisa mahal? Karena kita melakukan perbaikan. Itu yang sebenarnya yang menjadi mahal, ya. Perawatan kalau selalu tidak rutin, tidak periodik oleh kru kapal, ya, maka kapal tersebut akan mengalami rusak. Dan kerusakan ini kalau ini tidak bisa dilakukan pada saat operasional, tentunya dilakukan pada saat docking, ya, pada saat docking. Sehingga saya menyarankan kepada seluruh pemilik kapal, kepada operator kapal, kapten, perwira, dan ABK untuk selalu melakukan perawatan kapal secara periodik. Agar apa? Agar pada saat docking tidak ada biaya-biaya untuk perbaikan. Kenapa? Karena perawatan itu sudah terjadwal, ya, terjadwal. Bila kita melakukan perbaikan di atas galangan, tentunya ini yang bisa mengakibatkan biaya besar, ya. Jadi itu kita hindari. Makanya filosofi ini harus ditekankan baik-baik kepada kru kapal. Sehingga pekerjaan tersebut, ya, pekerjaan yang ada di galangan itu sebenarnya pekerjaan yang bisa dikomunikasikan, ya, dikoordinasikan. Mana saja yang akan dikerjakan oleh kapal, ya, mana saja yang akan dikerjakan oleh galangan. Hal ini boleh
tapi harus dikoordinasikan. Nah, dikoordinasikan. Kalau kapal tidak mau mengerjakan, tentunya biayanya akan besar, ya, biayanya akan besar. Tapi kalau itu dikoordinasikan, ini adalah pekerjaan kapal yang dilakukan oleh kapal dan ini yang dilakukan oleh galangan. Maka biaya pengedokan itu akan menjadi murah, ya, akan menjadi murah. Nah, setelah kami teliti dan mampatkan, ya, kita ringkas, ya, pekerjaan perbaikan yang dilakukan di atas galangan kapal, kalau toh pun ada, upayakan bukan perbaikan tapi perawatan, ya, dilakukan di atas galangan kapal disebut dengan repair list, ya. Repair list, meskipun itu hanya menyemprot, ya, menyemprot dengan water jet, itu kan bukan perbaikan tapi perawatan. Tapi kenapa kok disebut repair list? Karena itu termasuk dikenal di dalam dunia perkapalan atau galangan kapal adalah repair list, ya. Tapi bukan berarti repair list itu adalah perbaikan, ya, atas kerusakan, tidak. Karena kebanyakan kapal-kapal yang di dok itu tidak bisa dilakukan pekerjaannya di atas laut, maka dilakukanlah namanya repair list. Setidaknya ada 19 item dari ya puluhan atau ratusan item, ya, ratusan item yang harus dikerjakan pada saat di galangan. Jadi saya coba untuk membagi ke dalam 19 item repair list, sehingga kita bisa membuat efisien, irit atas biaya-biaya pengedokan kapal. Lalu apa saja sebenarnya item repair list tersebut? Baik, kita mulai satu persatu. Sebelum kita masuk satu persatu, saya harus membuka satu filosofi kembali bahwa sebenarnya jasa yang diberikan oleh galangan kapal ini adalah jasa yang sangat simpel, ya. Jasa yang diberikan oleh galangan kapal sangat simpel, yaitu merupakan tugas umum dan rutin saat kapal ada di galangan kapal. Itulah fokus kita, ya. Apa tugas umum dan rutin pada saat kapal ada di galangan? Ternyata match dengan 19 item repair list. Apa saja itu? Nomor 1, ternyata membersihkan bagian bawah kapal, ya. Bagian dasar kapal, lambung kapal bagian bawah, bilga kapal, dan side sail, lambung sisi kiri kanan kapal, itu merupakan tugas rutin galangan kapal. Biasanya menggunakan water jet, ya, water jet, atau menggunakan grid blasting atau sun blasting, ya. Nah, ini biasanya dikomunikasikan dengan galangan. Setiap galangan mempunyai tarif sendiri, ya, biasanya per meter persegi, ya, per meter persegi. Kalau itu cukup dengan water jet, maka cukuplah kita dengan water jet. Kalau itu harus dengan sun blasting, karena sesuai dengan surface preparation, persyaratan daripada coating, maka lakukan grid blasting atau sun blasting. Dan ini merupakan tugas umum galangan dan kalau bisa kita lakukan dengan efisien, ya, dengan seefisien mungkin.
Satu, kita sudah bisa mengirit biaya pembersihan bagian bawah kapal. Jangan fokus ke lain-lain. Fokusnya adalah bagian bawah kapal. Karena bagian ini tidak bisa dilakukan pada saat kapal berada di laut. Ya, ini hanya bisa dilakukan momennya singkat. Ya, singkat ini. Hanya waktunya mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 10 hari atau 14 hari. Itu yang kita upayakan sesingkat mungkin. Jangan sampai lebih dari 14 hari, ya. Jangan sampai lebih bagus. 10 hari bagus, bahkan seminggu akan lebih bagus lagi. Seminggu, karena kapal harus segera mencari pendapatan karena harus mengais freight rate, ya, tarif angkutan, ya. Berikutnya, setelah kita memeriksa bagian bawah kapal dengan menggunakan water jet, maka kita pasti pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di laut, yaitu namanya pengecatan lambung kapal. Momen yang paling tepat untuk melakukan perawatan kapal yaitu pada saat kapal di atas galangan, terutama perawatan lambung kapal dengan pengecatan. Ya. Kenapa kami mengambil tulisan pengecatan lambung dan pengecatan ulang? Ya. Ada suatu cat yang boleh dicat ulang, ditimpa, ada yang tidak ditimpa, ya. Jadi kita lakukan pengecatan lambung atau pengecatan ulang. Biasanya kalau dengan water jet itu catnya tidak terkelupas sehingga dilakukan repainting, recoating, ya. Di daerah mana? Di daerah fokuskan di bawah air. Yang ada draftnya itu sama bot topping atau bot top. Nah, bot top itu biasanya di atas sedikit, ya. Kalau di atasnya lagi dekat dek itu bisa dilakukan pada saat kapal beroperasi atau terapung. Nah, dari poin nomor 2 ini kita bisa mengirit waktu di galangan dan mengirit pekerjaan yang harus dilakukan di galangan kapal. Efisiensinya lumayan besar, ya. Bisa 50% sampai 60% dari biaya pengecatan kapal di galangan kapal. Oke, baik. Lalu yang ketiga, jangan lupa melakukan pembersihan di kotak rantai jangkar, chain locker. Chain locker tidak pernah dibuka selama kapal berada di laut. Dan pada saat kapal berada di laut, jangkar tersebut dikeluarkan, rantai jangkar dikeluarkan. Lakukan pembersihan, ya. Ini adalah momen yang tepat karena pada saat naik turunnya rantai jangkar dari laut itu mengandung unsur-unsur lumpur dan lain sebagainya, ya, sehingga itu bisa mengakibatkan suasana yang ada di dalam kotak rantai jangkar adalah mudah korosi, ya, mudah korosi. Lakukan pembersihan, mintalah kepada galangan untuk melakukan cleaning, ya, dan jangan lupa melakukan pengecatan. Karena ini momen satu-satunya yang sangat tepat. Kalau kita tidak melakukan pengecatan, kita nggak ada waktu lagi untuk mengecat dalamnya kotak rantai jangkar. Yang keempat, kalau tadi kita membersihkan kotak rantai jangkar dan mengecat, kita sekarang menggelar.
menggelar rantai jangkar. Dan ini tidak bisa dilakukan di laut, ya. Di laut tidak akan bisa. Hanya bisa dilakukan di galangan kapal. Kita gelar, kemudian kita ukur satu persatu rantainya. Apakah sudah berkurang 12% atau tidak. Dan kalau itu masih belum sampai di bawah 12%, maka kita tidak perlu mengganti, ya. Kita lakukan pembersihan, dan bahkan kalau ada uang sedikit kita lakukan pengecatan, ya. Kita lakukan pengecatan. Jangan lupa memanggil kelas untuk memeriksa diameter rantai jangkar, ya. Karena ini akan menjadi bagian daripada item pemeriksaan pengedokan kapal, ya. Kita sudah bisa mengirit dengan menggelar, paling diturun bebas saja gravitasi, panggil kelas, kemudian dilakukan pengecatan, beres, sudah selesai. Biayanya sangat murah. Yang kelima, nah, pada saat kita menaikkan kapal di atas galangan kapal, tentunya ada kotak-kotak yang sangat kita tunggu, ya, momennya, yaitu pemeriksaan dan pengemesan ulang stern tube. Nah, stern tube itu tidak akan bisa dibuka, tidak akan bisa diperiksa, ya, kalau tidak di atas galangan kapal, ya. Di atas galangan. Termasuk kotak-kotak lain, misalnya kotak sites, ya. Itu atau stuffing box yang ada di tunnelnya itu hanya bisa kita lakukan di galangan kapal. Dan ini biayanya bisa dinegosiasikan dengan galangan kapal. Yang keenam yaitu overhaul semua katup bawah air. Momen yang paling tepat yang jarang kita temui adalah membuka katup. Kalau kita membuka katup di laut, pasti kapal akan kemasukan air dan kapal bisa banjir, ya, bisa stabilitasnya terganggu dan bisa tenggelam. Nah, pada saat di atas galangan, manfaatkan betul-betul, karena kapal kita nggak akan bisa tenggelam karena kita berada di atas galangan kapal. Buka katupnya, ya, overhaul semuanya, periksa dudukannya yang baik, jangan sampai katup tersebut tidak kedap. Dan ini instruksikan, kerahkan tenaga dengan secepatnya agar overhaul katup ini adalah bisa cepat dilakukan. Nomor 7 yaitu pemeriksaan stabilizer atau stabilisator sirip, ya, fin stabilizer atas korosi dan bagaimana kualitas korosinya. Kadang kapal nggak ada fin stabilizernya, ya. Nah, kalau tidak ada, ini bisa kita skip, ya. Bisa kita skip. Ada fix yang fin stabilizer, yaitu kita bisa lakukan pembersihan, ya, pada saat itu. Nah, pada saat yang sama, tepat di saat di atas dok ini, kita waktunya bisa melihat anoda, protektif anoda, sink anode. Apakah sudah habis atau belum? Kalau sudah habis, segera ganti, ya, dengan yang baru, karena ini bisa mengganggu ketebalan plat kita, termakan akan adanya korosi. Bila masih ada, jangan salah asumsi bahwa anoda yang masih ada boleh dibilang tidak efektif untuk plat kapal. Lakukan penggantian. Makanya kalimat kami adalah pembaruan. Pada saat docking,
jauh-jauh hari mintalah kepada vendor supplier untuk mengirim zinc anode sesegera mungkin, karena makin jauh waktunya kita bisa mencari supplier yang murah, supplier yang paling murah bahkan, dan kualitasnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi lakukanlah pembaruan zinc anode. Kapan lagi kita melakukan pembaruan? Kalau enggak di atas dok. Yang ke-9 yaitu memeriksa kemudi. Nah, kemudi ini tidak akan bisa kita periksa kalau enggak kita selami. Menyelami itu juga momennya tidak cukup ya. Harus diselami dan membutuhkan biaya penyelam, apalagi paling-paling ya kan, pada saat beroperasi, menyelam, berbahaya. Nah, momen yang tepat memeriksa kemudi dan paling-paling adalah dengan saat pengedokan. Kita periksa semuanya, kita scrub. Paling-palingnya kalau mengalami patah, segera lakukan perbaikan, menambah daging atau melakukan pergantian. Tapi saya rekomendasikan cukuplah dengan menggunakan perbaikan atau renovate atau tambah daging, yang kita lihat mana yang mengalami keretakan saja. Baik. Nah, ingat yang nomor 10 ini, agar kita itu biayanya murah, kita panggil kelas ya. Jangan takut dengan kelas, justru kelas inilah yang akan membantu kita. Kapal kita mendapatkan sertifikat, kelasnya maintain, kita dapat asuransi, klaim asuransi bisa tercover. Ya, itu harus kita panggil kelasnya ya. Termasuk pengukuran ultrasonic test ya. Panggil kelas dan upayakan hanya plat-plat tertentu yang misalnya tipis diganti. Termasuk pengukuran tail shaft clearance-nya. Panggil kelas untuk bisa memeriksa itu. Biayanya kelas tidak mahal ya, tidak mahal, hanya kita survei pengedokan. Kalau itu bersamaan dengan survei intermediate, bahkan itu bisa digabung dengan survei intermediate atau bersamaan dengan survei tahunan ya. Baik, nomor 11. Pembersihan semua lubang-lubang yang masuk ke dalam lambung kapal ya. Itu kita membersihkan. Intake air laut itu kita harus bersihkan, termasuk strainer ya. Strainer, jangan membersihkan atau mengoverhaul strainer di laut. Itu pun kalau kita lakukan sangat berbahaya ya. Kita tutup katupnya. Katup bukan menjadi alat pencegah kekedapan masuknya air ke dalam lambung kapal, tapi katup itu untuk mengatur air masuk ke dalam lambung kapal, sehingga pengaturan atau pembukaan strainer kita lakukan di atas galangan kapal. Kerahkan dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tapi berkualitas baik. Baik, ada satu lagi yang harus kita lakukan di atas dok, yaitu marka lambung timbul ya. Lambung timbul kan ada itu sesuai sertifikat loadline ya. Kita lakukan pengecatan, karena lambung timbul tidak akan berubah karena itu sudah dilas, dan hanya bisa dilakukan pengecatan pada saat kapal berada di atas dok ya. Bisa juga dilakukan pengecatan di laut, tapi biayanya cukup mahal. Kita harus mendatangkan boot, kita harus menginstruksikan orang memasang, belum lagi safety-nya tidak terjamin, gelombang yang tinggi, sehingga bisa terjadi kecelakaan, orang jatuh ke laut. Ini saat momen yang tepat, yaitu pengecatan marka draft dan lambung, baik yang ada di depan haluan maupun yang ada di buritan, di kemudi,
dan yang ada di sisi kiri dan kanan kapal. Membersihkan dan memoles serta memeriksa jarak bebas paling-paling. Ingat, jarak bebas paling-paling ini harus cukup. Karena kalau tidak, terjadi wake, terjadi ulekan, ya. Ulekan, dan itu mengganggu efisiensi daripada dorongan paling-paling. Efisiensi daripada kemampuan kemudi untuk olah gerak. Lakukan pembersihan pada saat itu. Momen yang tepat, lakukan pembersihan. Poles, ya, poles paling-paling, poles kemudinya, bersihkan. Tambah kalau perlu tambahkan sing anut di situ, ya. Ini adalah momen yang tepat. Nah, terkait dengan gambar sumbatan tangki atau bottom plug, ini sangat penting. Informasikan kepada dockmaster posisi-posisi bottom plug di dalam docking plan. Kemudian jangan sampai tertutup oleh adanya keel block maupun side block. Lakukan pengurasan tangki segera, karena biasanya pada saat pengedokan surveyor kelas hukumnya wajib untuk memeriksa internal tangki. Lakukan pembersihan, dan bila perlu, kalau ada dana, kita lakukan pengecatan dan penambahan sing anut di dalam tangki, ya. Tapi yang penting adalah menguras dan membersihkan. Itu adalah yang sangat penting. Nomor 15 yaitu memeriksa bow thruster bila ada. Kadang-kadang kapal nggak ada bow thrusternya. Ini kita bisa skip atau efisiensi. Memantau efek korosi dan kerusakan. Kita lihat keliling, kalau sudah tidak ada korosi, maka kita skip, ya. Jadi ini sangat penting sekali. Dan memeriksa windlass kampas. Nah, ini windlass ini bisa diperiksa kampasnya pada saat di atas dock, yaitu kampas rem, brake lining itu, karena dia tidak ada beban pada saat dia ada di atas galangan itu, dia tidak mempunyai beban, dan kita bisa periksa. Bila sudah tipis, jangan lupa lakukan penggantian kampas rem. Bila masih tebal, nggak usah diganti. Cukup kita periksa saja brake liningnya atau kampas remnya. Sedangkan nomor 17 adalah lagging pipa, ya. Gasket flandes yang ada di pipa-pipa, karena itu kita harus periksa. Nah, ini membutuhkan waktu yang cukup. Lakukan itu dibuka, nggak apa-apa, karena semuanya sudah bebas daripada tekanan, ya, sehingga kita bisa mengganti gasket segera, ya, gasket. Kalau itu masih bagus, nggak usah dilakukan. Tapi kalau sudah kelihatan bocor, ya, rembes, leakage, maka kita lakukan. Kemudian yang nomor 18 adalah memperbaiki pekerjaan baja secara umum. Inilah sebenarnya yang bisa menjadi besar, ya. Tapi kita bisa tekan titik-titik mana saja yang ukurannya kecil di bawah ukuran ketebalan plat minimum sesuai dengan kelas. Misalnya kalau kita ambil contoh saja, ya, ini sebagai dasar. Panjang kapal kita akarkan itu adalah tebal plat minimum. Kalau itu sudah di bawah minimum, lakukan perbaikan pada saat itu juga. Karena momen yang tepat melakukan replating pada saat di atas dock. Nggak ada waktu lagi. Kalau kita tidak mengganti dan tipis di tengah jalan, di pelayaran, kapal mengalami kebocoran, rembes, retak, dan kemasukan air, kapal miring, stabilitas terganggu, kapal tenggelam. Dampaknya, risikonya kita harus kehilangan aset kapal, ya, kapal tenggelam.
maka lakukan pemotongan ya, biasanya dengan cutting ya. Kita galangan biasanya mengkaryakan helper, fitter ya, dan welder untuk melakukan pengelasan. Nomor 18 inilah sebenarnya satu-satunya pekerjaan yang sangat diharapkan oleh galangan. Galangan mungkin akan hidup dari pekerjaan yang nomor 18. Ya tidak ini saja, tapi yang lain-lain juga, tapi ini merupakan tumpuan utama ya galangan kapal. Nah, baik, yang terakhir yaitu melaksanakan perbaikan umum di geladak di kamar mesin. Lakukan scanning yang ada di geladak, apa yang perlu perbaiki ya, perbaiki. Kemudian di kamar mesin kita lakukan scanning di situ, perbaiki ya. Nah, kira-kira 19 item ini yang bisa mengirit kita untuk melakukan pengedokan di galangan kapal. Ini adalah cara praktis bagi kita untuk efisiensi biaya docking dan prioritas-prioritas apa saja yang harus dikerjakan oleh pemilik kapal, operator, kapten, dan kru kapal di atas galangan. Semoga ini bermanfaat sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard. Kita akhirnya bisa belajar 19 item repair list untuk pengedokan kapal sehingga kita bisa efisien dan bisa waktunya sangat singkat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.